Cewek itu sebenarnya hidup lebih enak loh, kalau menurut gue. Kenapa? Asal cantik, dia bakal dapat banyak banget privilege. Ya oke lah, lebih banyak dapat privilege, ada benernya. Tapi pada akhirnya ya, karena apa? Pada saat kamu sedang diuji nih sama Tuhan, kamu ini kan menikah nih kamu, aku bilang gitu. Terus tiba-tiba pernikahannya gak enak gitu. Artinya sedang didatangkan ujian, kan? Jadi kalau kamu kabur juga, kamu enggak, gue cantik, gue bakal bisa dapat cowok gini. Oh sombong, oke kita lihat ya gitu. Kemudian orang cerai nih, berapa tahun kemudian tetap kok hidup gue menderita ya. Terus gue cuma bilang, kan ujiannya belum selesai, chapternya masih terus di situ terus. Kalau kamu udah paham maksudnya Tuhan apa, baru ntar chapternya berubah. Dan kali ini mau ngomong, ini para janda-janda nih ya sekarang ya. Aku udah enggak. Janda. Udah alumni mantap. janda. Nah sekarang makanya para janda-janda ini mau belajar sama alumni janda ya. Bagaimana kita... Lulusan terbaik ya. Benar. Tapi kan dulu kan Bunda juga pernah jadi, ada di posisi aku sama Ratu mungkin ya kan. Iya. Nah ini mau ngapain di sini? Mau jadi duda? Enggak. mau Dia jadi suka janda? kayak gitu tuh dia. Tiap kali sama istri saya ngamuk-ngamuk gara-gara dia nih. Iya. Menjadi duda juga? Enggak. Jangan menjandakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah nggak boleh. Jangan menjandakan demi janda gitu ya. Bukan, kan dia suka. Aku tuh paling suka ngomong gini, Sel, itu sama Ratu juga ya. Coba tuh ke Bunda Maya deh lu belajar gimana caranya. Makanya dapat sekarang yang di kayak sini gitu. untuk belajar ya kan sama Bunda. Tapi kan Bunda pernah ada di posisi kita nih kayak aku, Ratu, yang sekarang sendiri. Tapi apa sih yang Bunda tanemin gitu? Soalnya kan kayak aku tadi ngobrol-ngobrol sama Bunda, aku tuh juga suka insecure sama diri aku. Kadang gue udah nginjek mau 30 tahun, gue takut lagi mau jadi janda, mana anak 4. Terus nih Mau jadi janda, bukannya udah jadi janda? Waktu itu. Oh gitu. ya kan, pada saat mau cerai itu, aduh jadi janda lagi nih anak 4. Laki-laki ngeliat gue juga kayaknya udah males deh. Yalah anaknya 4, nggak deh gue cari yang lain aja masih banyak gitu kan. Gue tuh punya pikiran kayak gitu loh Bun. Itu apa yang ngebuat Bunda tuh tetap jalan enjoy aja gitu? Enggak, tapi itu emang umurnya sih ya. Umurnya pada waktu umur 20, umur 30 kan masa-masa pencarian jati diri sebenarnya kan. Jadi emang wajar sih kayak gitu, cuman jangan keterusan. Kalau keterusan nanti takutnya malah menjadikan segala sesuatu apa sesuai dengan pikirannya kita gitu kan. Apa yang kita pikirin jadi kan. Kekuatan mindset. Iya, apa yang kita pikirin jadi semua kan gitu loh. Jadi lebih baik insecure itu nggak boleh, karena artinya kalau kita insecure berarti itu menandakan bahwa kita tuh nggak punya Tuhan. Bunda waktu dulu kan jadi single mom di tahun 2008 misalnya gitu ya. Nah itu kan seumur-umur Selin nih. Yep. 30-an sekian juga 30, gitu. 30, ya 30. Nah, itu insecure juga? Zaman itu aku insecure nggak ya? Bukan, kalau zaman itu bukan insecure, zaman itu masih marah dengan Tuhan waktu itu. Pertama kali pokoknya proses kejadian pisah itu aku masih dalam titik belum mencari Tuhan, tapi malah lagi proses marah pada Tuhan. Jadi makanya aku bilang umurnya belum ketemu nih gitu loh. Jadi belum ketemu tentang apa sih maksudnya yang kita ini kan kejadian segala sesuatu dalam hidup kita ini kan pasti ada maksudnya Tuhan. Hendak mendidik kita menjadi apa, ya kan? Walaupun nampaknya buruk ya kan. Tapi kan pada saat proses berjalan waktu akhirnya ketemu, oh ternyata Tuhan tuh pengen menjadikan kita menjadi lebih baik, ya kan, lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya kan. Jadi akhirnya dari yang marah sama Tuhan, akhirnya sekarang beriman gitu loh. Tapi kan itu prosesnya lama tuh, gitu. Nah, during marah proses itu tuh, ya kan Selin juga baru kan, Ratu juga baru. Itu kan dia ngelewatin proses yang itu kan rada serem ya. Kadang pelampiasannya jadi aneh-aneh kan. Jadi Iya, kadang-kadang mau ngapain sih? Mau jadi pribadi yang seperti apa sih gitu? Iya, ya itu nanti makanya kadang-kadang kita perlu bertemu dengan orang-orang yang positif. Kebetulan waktu itu aku bertemu dengan orang-orang yang punya kebetulan segala macam orang-orang spiritual ya. Ya, aku memang seneng ngobrol kan. Terus jadi kebetulan teman-teman aku ini selalu memberikan masukan yang positif. Jadi pada akhirnya aku diarahkan untuk mencari Tuhan gitu loh. Dan di situ Bunda mengimani itu. Awalnya kan apaan sih ini ya gini, tapi kan lama-lama mau nggak mau kalau kita bertemu sama orang yang spiritualis lama-lama kita jadi ikutan jadi spiritual kan gitu loh. Jadi akhirnya ya kayak ikut gitu. Tapi mungkin Bun yang jadi penasaran orang-orang tuh Bunda tuh kan sukses nih ya Bun ya. Melewatinya dengan segala kebijaksanaan, ketenangan,
biarpun pada saat itu Bunda marah, kan orang-orang banyak yang nggak tahu kan. Iya. Itu fasenya. Kalau Bunda kan lebih ke marah, Kak Selin insecure. Awalnya marah. Aku lebih ke marah, kecewa, kesel, semua. Iya. Semua emosi itu semua ada di situ kayak. Karena kalau aku ngeliat Kak Selin udah oke banget karirnya, cara parenting ya segala macam. Lihat Bunda apalagi jomplang banget. Jadi kalau aku Maksudnya gimana tuh jomplang? Aku mewakili netizen Indonesia Raya ini aja sih Bun. Buat yang kayak aku nih middle low gitu ya kan. Tuh ngomongnya jelek ya, dia yang middle lu ya. Enggak, memang kalau di sini buat black sheep-nya aja Bun. Enggak, maksudnya di sini tuh aku mau menyamaratakan lah posisi aku janda yang istilahnya yang basic gitu loh Bun. Oh mungkin maksud kamu kayak gue tuh masih merintis Ya, gitu semua ya, kayak begitu. usaha kayak karir mungkin gitu mungkin ada Buat juga rakyat biasa yang mungkin nggak Sukses Bunda. sukses Bunda atau Selin Yes gitu. mengalami jadi single mom tuh tantangannya kan jadi mungkin lebih berat Yes. gitu. Sebenarnya manusia tuh berat karena ya itu tadi, karena dia merasa lebih berat. pikiran dia Pikiran sendiri. dia sendiri yang membuat jadi kehidupannya berat. Jadi kesimpulannya setelah sekian tahun aku belajar kehidupan, akhirnya apa yang membuat kita berat adalah dari pikiran kita sendiri loh. Jadi siapapun ya mau rakyat Kita nggak biasa, bilang ibu-ibu. manusia kan sama intinya kan, hanya perannya berbeda di dunia ini kan. Tapi kan intinya semuanya di mata Tuhan sama, tugasnya juga sama, kan kewajibannya disuruh menyembah Tuhan ya kan. Jadi menurut aku karena pikirannya sendiri yang membuat dia akhirnya menjadi berat. Coba kalau dia bersyukur aja. Oh iya ya, walaupun misalnya gue nggak punya duit misalnya, nah sebelum jangan sampai ya gitu. Oh aku melihat orang itu ternyata nggak bisa jalan. Oh orang itu ternyata nggak bisa makan. Aku masih ada makanan walaupun aku nggak punya duit misalnya gitu. Kalau kita penuhin dengan rasa syukur kan pastinya kan nggak berat gitu loh. Yuk. Ternyata masih ada yang ngasih aku makan kok. Oh, Ini udah kok nggak apa-apa aku kasih aja nanti juga ada lagi gitu. Itu jadi berbeda gitu loh. Ketika kalau tiba-tiba kalau kita ngeluh aja, kebanyakan kalau kita ngeluh yang jadi berat gitu loh. Ah udah segini harus ngasih ini lagi. Kenapa terus sih kok segini gini? lagi, kayak Kenapa sih kok ya. gitu? Kenapa begitu? Why? And kata Allah, why not gitu kan? Dengan dua sudut pandang yang berbeda itu pasti menghasilkan sesuatu juga yang berbeda buat hidup kita gitu Betul. ya. Outputnya jadi berbeda. Sebenarnya itu semua pilihan berarti ya Bun. Iya. Ya benar. Menurut juga. Bunda kenapa Selin insecure? Masa gini, Jadi gini loh, kadang gue bingung. gue ceritain dulu ya. Mungkin kan gini. kenapa? Mungkin kan semua orang nggak ada yang tahu. Kadang-kadang, karena ini nggak ada yang pernah tahu ya. Mungkin orang ngelihat hidup gue tuh kayaknya, aduh gila ini mah begini, pasti dia mah begini, gini. Pikiran orang tuh tinggi banget tentang gue, tapi mereka tuh nggak tahu sebenarnya gue itu struggle loh di hidup gue gitu. Semua orang kali struggle. Iya, dengan struggle yang menurut gue itu struggle gitu ya. Kayak struggle-nya kenapa? Ya, menurut orang mungkin kayak begitu mah udah enak kali begini udah ini, cuman menurut gue kan ya kadang-kadang gue suka struggle sama diri gue sendiri. Ya Kayak, apa? Dalam bentuk apa? nggak tahu kenapa, misalnya Coba, gue suka buka punya di sini pikiran yang jelek tentang diri gue aja. Iya, jadi gue tuh nggak ngerti kenapa gue suka insecure sama diri gue gitu. Padahal lu gak jelek loh ya. Nggak tahu ya. Bukan secara fisik kali. Bukan physically, tapi mungkin kayak perasaan. Kalau gue ketemu cowok, misalnya gue udah underestimate dulu sama cowok itu, dia pasti selingkuhin gue, dia pasti Iya, nyakitin itu gue, dia berarti pasti ini. ada traumatik Dia yang pasti harus. cuman mau ini doang sama gue nanti. Lu juga berarti dia pasti ada ninggalin gue kepahitan gitu. yang lo masih simpen di Yes, sini. dan gue tuh punya psikolog pribadi emang untuk gue sharing biasanya gitu. Itu ya itulah. Emang ada trauma-trauma di masa lalu yang harus gue sembuhin gitu. Nah itu makanya kepahitan itu yang harus dirombak. Karena memang sekarang gini, kalau kita bilang semua orang ada kepahitan, pasti ada. Tapi ada orang yang mau mempertahankan kepahitan itu, ada orang yang mau move on. Ya. Gitu loh. Apakah Selin tetap orang yang tetap melangkah di tempat gitu loh? Atau lo mau move on dengan melihat enggak masa depan adalah akan baik, akan cemerlang, akan luar biasa, indah gitu. Daripada yang berkutat ntar begini, ntar begitu, ntar kejadian beneran loh gitu kan. Iya. Gitu. Maaf ya Bun, by the way sebelumnya aku ngomong gue lo kadang-kadang. Udah kita gue semua lah di sini. Kadang-kadang aku tuh suka keceplosan aja gitu kan, saking asiknya gitu ngobrol. Lagian Bunda juga gak kelihatan kayak jauh dari gue gitu. Enggak lah, gue 17 tahun gila. Oh iya udah. Lu giliran Belum pernah sama gue. ngerasain umur 30 tahun gimana ya Giliran Bun sama ya? gue, lu ngomong gue, lu diem-diem aja lu. Emang nomor berapa sih, kan bukan beda dikit sama gue. Enak aja. Maksudnya beda dikit. Ujung jauh ya. Jadi berarti kalau misalnya punya pemikiran yang jelek-jelek itu mendingan dibuang aja jauh-jauh gitu Dibuang, ya. lebih baik dibuang. Bukan lebih baik, harus dibuang. Nah, Bunda kan pernah pasti ada kepahitan, nggak mungkin enggak lah, ngelewatin itu kan pasti traumatik juga kan.
Nah itu resepnya gimana? Cara healingnya dulu deh. Kita nggak usah ngomong soal punya faith dulu, tapi untuk healingnya dulu gitu. Tadi melihat ke depan, jangan lihat spion. Kalau kita melihat kepahitan masa lalu, kan kita lihat spion dong. Kalau kita keseringan lihat spion, nabrak, bawa sakit gitu kan. Mendingan di-delete aja yang masa lalu ya kan. Kita harus tanamkan bahwa bangun pagi tuh bahwa ya ngomongin loh, kebahagiaan akan menjemputku, wah kemakmuran akan menjemputku. Imanin aja tiap hari kan. Daripada kita yang malam-malam mikirin enggak gitu loh. Sebelum tidur galau dulu mikirin aduh, gue gimana ya besok kayak aduh gini ya kayak gitu ya. Atau aku latihannya gini, mulai misalnya berbicara dengan Tuhan. Mau tidur daripada kita mikirin enggak terus galau sedih, mendingan ya Allah, tadi aku habis gini ya Allah temenin aku tidur ya. Ya Allah makasih ya gini. Aku sekarang bobok dulu ya Allah, I love you. Tek tidur. Jadi aku mulai melatihnya dengan gitu. Daripada kita mikirin yang kok kenapa gini, kok kenapa gitu, mendingan itu malah jadi itu iblisnya kan. Iblis itu kan sebenarnya cara kerja di pikiran ya. Hakikatnya itu kan. Jadi jangan sampai pikiran itu menguasai kita ya kan. Dan itu pikiran jelek-jelek loh ya. Sekarang takut mana kita ketemu iblis yang mukanya jelek. Sekarang gue tanya sama lo semuanya, pernah nggak ketemu iblis? Enggak. Pernah nggak? Kan di kita katanya iblis tuh mukanya jelek ya kan. Nggak tahu wujudnya bagaimana, mukanya Nggak tahu nggak kan, pernah ngeliat sih. dengan penggambaran segala sesuatu ya kan. Tapi Kayak itu di gimana? imajinasi gue gitu. Kadang-kadang ya kalau suster ngesotnya begitu. Itu ya jin, kalau beda, misalnya itu tuyulnya jin, begitu, itu jin. gitu. Iblis, Iya. iblis sekarang cantik-cantik kayaknya banyak tuh keliran. Ini makanya. Buat laki-laki kali. Iblis kayaknya sekarang udah berkumis ya kayaknya ya. Iblis kan ada di manusianya kan, sebenarnya di pikiran manusia kan gitu loh. Jadi hati-hati dengan berpikir yang enggak gitu loh. Karena iblis itu kerjanya di pikiran. Sekarang takut mana sih? Tadi aku bilang ketemu iblis yang mukanya jelek, which is kita nggak akan pernah ketemu yang mampus ya. Atau iblis yang bekerja dalam pikiran, yang akan membuat kita nangis, sedih, galau, akhirnya sampai pengen bunuh diri, ya kan? Sebenarnya kan kita lebih takut sama pikiran kita sendiri loh. Itu yang membuat kita jadi stres, jadi akhirnya jadi gila gitu loh. Karena pikiran itu adalah iblis itu sendiri, makanya mesti dibuang jauh-jauh yang enggak. Lihat aja ke depan. Plan aja ke depan mau ngapain ya kan, tapi harus yang positif. Makanya kumpul sama orang-orang yang positif, jangan kumpul sama orang-orang yang selalu lo tau gak, lo tuh gini lo tau gak, itu orang-orang yang toksik tuh. Jadi orang-orang yang selalu ngomongin, meskipun kadang-kadang ada alasannya mereka tuh kayak misalnya, lo gue tuh ngomong jeleknya biar lu sadar, biar lu buka mata, atau biar lu apa. Misalnya kayak gini, misalnya Bun, aku misalnya temenan sama Bunda, terus Bunda punya pikiran yang positif tentang suatu hal gitu kan. Gue mah konglomerat, gue mah yakin, gue mah bisa beli pesawat, gue mah gini, misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Terus aku bilang, Bun, ingat anak 3 di rumah. Bunda tuh tahu nggak sih kalau bayar ini tuh susah, berat, gini. Yang susah lo, gue enggak. Gue akan jawab gitu pasti. Lo bilang susah, yang susah lo bukan gue enggak. Gue akan dengan PD-nya, itu karena iman ya, mengimani segala sesuatu. Jadi tetap patahin lagi. Lo ngomong susah kan, yang susah lo bukan gue. Iya, meskipun dia Dengar kayak sombong ya. Meskipun dengan alasan misalnya kadang-kadang dia berpikir ya itu kan buat kebaikan lo, makanya gue ngomongin pahit-pahitnya gitu. Yang pahit lo bukan gue. Ya gue nggak butuh pahit lo gitu ya. Ya pahit, yang kalau mau pahit aja. Gue nyari manis bukan nyari pahit nyari manis gitu ya. aja. Terkesan keras padahal sedang membuilding iman yang baik gitu loh. Pikiran yang baik. Itu memang kejadian juga sih ke aku, Kasel, Korofit, Bunda. Jadi aku dulu waktu baru-baru cerai itu kan ketemu Kaselin kan. Wah, minder banget itu nih kalau misalnya kalian tahu. Sama lah, hampir mirip-mirip komen netizen. Lah aku mah apa tuh, cuman janda gini doang, jualan warung segala macam. Aku pun merasa di posisi itu. Jadi kalau misalnya kalian mikir kita beda, enggak kok sama aja deritanya, kok cobaannya sama aja dari Allah. Cuman bedanya, aku jadi sering kayak fokus aja dulu ke depan. Karena aku banyak ngobrol juga sama orang-orang yang positif di sekitar aku, termasuk Kaselin, Bunda Maya. Jadi aku mulai membuild mindset gini, aku boleh beda rezekinya, wajahnya atau apapun itu, tapi yang jelas luka aku yang kemarin aku udah nggak mau nengok lagi nih. Udah. Yang ke depan misalnya aku ngucap semoga nanti aku dapat program banyak kayak Kaselin. Dapat beneran. Ya kan? ampun. 4. Gitu. Jadinya aku ngucapinnya yang baik aja gitu. Setelah ketemu Eke. Ya itu dia pembelajarannya ya, makanya kita harus rajin-rajin ketemu Bunda kayaknya. Bunda Harus ngomong yang rajin-rajin baik-baik. nyuguhin makanan kayak di sini. Makanya Bunda mendingan jadi menteri pemberdayaan wanita. Karena Kaselin pun sama. Kaselin waktu itu aku masih ingat, ini aku mau nangis ya kalau ingatin. Aku waktu itu syuting Bunda, belum make up, di make upin sama dia. Kamu yang cantik dong kalau syuting. Ini kalian tuh nggak tahu yang gini-gininya nih. Jadi aku ngerasa biarpun aku diposisikan di bawah dan aku menganggap orang ini di atas, tanpa aku perlu ngomong kekuranganku. Kalau dia memang orang baik, dia nggak akan ngomong yang lu kurangnya ini, tapi dia akan kayak sini aku make upin. Jadi mau nggak mau
tersentuh sendiri karena kebaikan. Jangan nangis. Oke, Mbak. Segitulah. Jadi mengingatkan temen yang sedang dalam masalah gitu pun nggak, apalagi masalahnya lumayan berat ya, status, punya anak. Diingetinnya justru jangan dengan yang keras-keras, jangan lu bayar ini. Mungkin kayak sini Ratu, kayak kakak waktu itu aku make upin, itu udah nge-build sesuatu di diri orang tersebut. Ya, tapi gue ngingetin lo keras loh. Tentang sesuatu itu tuh kan ini Bun, beda, nggak keras juga buat aku. Itu kan karakter Bunda tomboy. Kaselin Gue kalau ngomong sama dia saklek-saklek aja gue. Gini loh ya, gini gitu kan gitu. Masa mau dibongkar sih, jangan dong. Enggak. Tapi kan Bunda omongin meskipun dengan keras tapi Positif, bukan ya. menjatuhkan kan, Enggak. bukan ngasih pahit kan Bun. Cuman ngasih Iya. saklek gitu. Ya saklek loh, arti nggak Beda, gini, kamu beda. orang yang bukan gitu misalnya bukan gitu. jatohin kan. Enggak. Bukan lu tuh sebenarnya nggak bisa tahu tapi lu tuh harus gini-gini kan, nggak gitu Bunda ngasihnya. Ya, bukan yang jelekin, enggak. Sebenarnya membuat dia makin semangat untuk bangkit. Iya, pasti motivasi. Ya, Cuman dengan motivasi. saklek Iya. ngasih taunya. Ini kalau ilmiahnya Bun, aku kemarin baru belajar itu kan ada gelombang otak tuh, ada nggak gini. Sebenarnya otak manusia yang jauh lebih berpengaruh dan bisa nge-bend reality itu bikin kenyataan menjadi milik kita gitu. Itu gelombang otak yang subconscious yang di bawah. Nah, ini yang pengalaman Selin 30 tahun, Ratu berapa puluh tahun ini? Ayo, berapa? 27. Yes. Nah, pinter kan gue. Ini yang paling tua dia hari ini. Kita yang paling muda. Iya, kita paling muda nih. Iya, amin. Nah, hidup kita tuh dikendaliin sama subconscious mind. Kita mungkin berasa kayak gue yang ngendaliin hidup gue. Sebenarnya enggak, yang ngendaliin kalian tuh adalah subconscious mind ini di bawah sadar dulu. Di bawah sadar ini adalah tumpukan berbagai macam kejadian yang kalian alamin selama berpuluh-puluh tahun itu membentuk conscious mind kalian. Jadi kayak contohnya misalnya gini, gue pernah digigit anjing. Terus begitu kita ngeliat anjing, refleks kita pertama kali langsung anjing tuh wah gitu. Itu subconscious mind kita yang ngendaliin bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu gitu. Nah, Bunda Maya mungkin ngajarin nge-reconstruct dulu. Iya. Dikonstruksi ulang subconscious mind-nya dengan hal-hal yang positif, dengan yang bagus, nanti itu akan terefleksi dalam tindakan sehari-hari jadinya gitu. Betul. Mungkin Iya secara sih. ilmiah. Cara logikanya, cara saintifiknya ya. Tapi aku nggak mau sih diatur sama subconscious mind itu. Menurut aku yang ngatur udah yang di atas aja hari depan. Ya, makanya ada orang yang mau move on-nya cepat, ada orang yang berkutat jalan di tempat yang tadi gue bilang kan. Lu mau terus move dengan masih membayangkan melihat spion, misalnya dengan banyak kepahitan, akhirnya masih dikeluarin terus kepahitan-kepahitan itu, atau lo mau ngeliat ke depan dengan membuat sebuah new chapter nih gitu loh, dengan bikin hal yang positif, mengimani sesuatu yang positif, ngomong pun positif, jadi nggak perlu lagi ngomong pikirin yang jelek-jelek gitu loh. Tergantung mau di mana gitu. Jadi untuk bisa menjadi seperti Bunda mungkin ya, kan kadang-kadang orang berpikir biar nanti jadi kayak Bunda Maya gitu kan, hidupnya enak sekarang jadi konglomerat gitu kan. Amin. Iya, tapi kan orang-orang kan berpikir kayak gitu biar jadi kayak Bunda. Mungkin dulu pernah struggle tapi sekarang kayak wih enak, lihat deh hidupnya enak banget gini. Nah, itu tuh berarti Bunda karena kekuatan pikiran Bunda gitu. Karena mengimani. Banyak faktor sih menurut aku ya. Karena aku merubah mindsetku dengan nggak boleh mikir yang buruk. Ya kan? Kedua juga mungkin karena ya alhamdulillah mungkin karena juga aku percaya bahwa sedekah itu bisa membuat banyak rahmat datang lah, banyak keberuntungan, banyak pertolongan. Jadi misalnya kalau pada saat kita kena sesuatu yang nggak enak, banyak pertolongannya. Itu tiba-tiba mungkin kita yang udah tanam kredit ke Allah ini, ya kan, itu yang nolong gitu loh. Jadi pada akhirnya jalannya lancar-lancar aja gitu. Walaupun tuh peristiwanya mungkin nggak enak banget ya, tapi pertolongan tuh luar biasa datang gitu loh. Ya. Gitu sih. Tapi pertama kali yang ngebuat Bunda ini nggak tahu ya, boleh apa enggak Bunda mau jawab, terserah apa enggak ya. Cuman kan yang membuat aku yakin untuk menjadi single parent padahal anak aku 4 dan umurnya udah sekian gitu kan. Itu kan karena aku yakin aku bisa sendiri gitu. Daripada gue sakit, daripada gue nggak ini, mendingan gue sendiri. Kalau Bunda apa yang membuat Bunda pada saat itu mau jadi single gitu? Ya sama, maksudnya kan kita semua ini kan orang-orang yang berani memutuskan untuk menggugat cerai. Kalian menggugat cerai, yang memutuskan bercerai kan? Karena yakin bahwa dengan sendiri bisa menyelamatkan diri kan, ya kan?
Ya, emang harus kan Nah, tapi kadang-kadang gue juga suka nggak habis pikir, Bun. Ada beberapa orang yang bisa bertahan di dalam satu rumah tangga tapi itu toksik gitu. Oh ada tuh. itu pilihan. Ada apa? Dulu sebelum gue pisah itu ada yang bilang, kamu mau pisah. Ini ada 2 pilihan. Satu, mengorbankan anak-anak. Tapi lah kamu selamat. Secara apa? Hati, fisik, dan semua. Mental. Psikologis. Secara mental, psikologisnya tuh kamu selamat. Atau kamu mengorbankan diri kamu, tapi anak-anak selamat. Ngerti ya? Kamu hidup dalam lingkungan yang toksik, tapi anak-anak melihat kalian seakan-akan sepertinya harmonis, padahal enggak. Apakah itu bisa menjamin anak-anak selamat? Kayaknya Itu aku pilihan ya. punya pikiran yang kayak, kalau gue bertahan di dalam rumah tangga ini tanpa kebahagiaan di dalam diri gue yakin anak-anakku juga nggak akan ngerasa. Itu kan pilihan. Makanya gue pilihan tadi, kalau ternyata orang ini emang jago acting ya kan, yang tiba-tiba dia memilih aku berkorban diri supaya anak-anakku selamat, ya supaya nggak psikologisnya nggak kena. Mereka dia bisa acting, suami istri bisa acting seakan-akan rumah tangga Happy. biasa-biasa, padahal kamar udah masing-masing gitu kan. Tapi mereka tidak pernah menampakkan bahwa mereka berantem gitu. Padahal mereka udah hubungannya udah nggak ada cinta, nggak ada segala macam kan gitu. Tapi berarti Bunda bagian yang mendingan gue out gitu. Mendingan aku out gitu. Tapi ya gitu tadi, struggle dengan hidup dan pikiran-pikiran sendiri harus diperangin tuh. Kan kita harus mengendalikan diri gitu kan. Iya. Mengendalikan pikiran tadi tuh yang insecure. Iya, gitu. itu dia tuh. Ya, tapi yang satu hal yang membuat memerdekakan, waktu dulu juga pernah ngalamin struggle terus akhirnya nyari-nyari Tuhan gitu. Tapi yang membuat memerdekakan itu sebenarnya adalah kita bisa mengkonstruk sendiri subconscious mind-nya itu. Maksudnya gini, misalnya Selin ngomong semua cowok bangsat. Bangsat benernya datang gitu kan. Gini, lu misalnya sehari mengucapkan itu 100 kali gitu ya. Iya. Kalau lu mau ngerubah pemikiran ini, lu mesti mengucapkan yang lawannya ini mungkin 200 kali. Enggak, semua banyak cowok baik, banyak Enggak, cowok masih baik. ada yang baik kok. Banyak masih ada yang baik masih gini ada gini disimpan gini. buat Tuhan, satu buat aku. Karena misalnya kalau misalnya kita ikut yang oke, banyak cowok bangsat misalnya gitu ya. Terus akhirnya ada cowok baik dia datang. Banyak cewek bangsat juga gitu kan. Ngomong gitu juga. Enggak, maksudnya gini, misalnya kita ngomongin Yang tiap baik hari. datang gitu. Kita ngomongin tiap hari ini banyak cowok bangsat gitu. Terus datang cowok baik, kita udah ngerefleks, udah nolak dia. Iya, karena udah berpikiran dia pasti udah bangsat. Nah, itu subconscious mind kita mengendalikan perilaku kita jadinya. Iya. Begitu ada orang baik pun kita tetap menganggapnya bangsat lah ini pasti gitu. Tapi kalau kita tiap hari ngomongnya seperti Bunda gitu, banyak cowok baik, ada aja pasti cowok baik buat gue gitu. Masih ada buat gue gitu. Itu mungkin jadi akhirnya yang baik datang, kita akhirnya bisa ngelihat kualitas baik dari dia mungkin. Iya. Jadi akhirnya bisa reaksi kita ke dia pun jadi lebih bagus gitu. Dan ini teman-temanku yang lagi pusing dengan masalah jodoh ya. Aku selalu bilang gini. Tapi ingat, untuk mencari orang baik kamunya harus baik dulu. Karena apa? Kalau kamu junk food, kamu ketemunya juga pasti junk food. Ya berarti loh, ya pezina ketemu pezina lah. Orang baik pasti ketemu orang baik. Orang bangsat pasti ketemu orang bangsat. Kalau orang baik ketemu orang bangsat pasti dipisahin, gak cocok gitu kan. Iya sih. Jadi ya sebelum menemukan yang baik ya kita harus merubah diri kita menjadi baik dulu. Iya, benar Untuk juga menarik sih. energi yang baik tadi, karena kalau kita nggak baik pasti akan ketemunya begitu lagi gitu loh. Makanya mindset bisa dirubah. Kadang kita juga mencari gimana yang baik buat diri kita juga kadang-kadang bingung kan. Tanya Tuhan lah, bos masih ada nggak bos gitu kan? Ya Allah, masih ada nggak satu buat aku? Simpenin ya, dikeluarin gini. Pastilah ada, yakin aja ada gitu kan. Tapi aku penasaran sama Kak Selin nih. Dari tadi nanya kayak suaranya bergetar. Emang gue bergetar. Matanya Ini pakai vibra. Enggak, gue sebenarnya lagi dengin tahu nih kuping gue. nih. Apakah Kakak sekarang mulai merasa kesepian? Nggak kesepian sih, gimana ya? Kenapa? Karena Lebih ke nggak kesepian, gue tuh nggak kesepian. Cuman apa ya? Kesepian kalau malam hari. Nggak juga sih. Kalau udah selesai pulang anak-anak udah tidur, iya gue sendiri deh. Iya, gitu. Ya nggak? Iya. Karena anak, ya gitu sih ya. Anak-anak udah pada tidur nih. Lagi nggak sibuk gitu, misalnya sibuk terus nih. anak-anak lagi sibuk gitu. Anak-anak udah tidur dan lo belum capek masih Iya. bangunnya gue ngapain? Ya sendirian ya. gue gitu. Iya. Itu kok dengar nih dari mantan jaga. Terus gue mesti ngapain? Dari cowok-cowok yang kayak Koko inilah. Loh, jadi gue. Cewek itu sebenarnya hidup lebih enak loh, kalau menurut gue. Kenapa? Asal cantik, dia bakal dapat banyak banget privilege. Enggak juga. Kalau misalnya ya oke lah, mesti lebih banyak dapat privilege. Aku iya oke lah, ada benernya. Tapi pada akhirnya ya
banyak teman-teman yang selalu ya, ini kejadian sama teman-temanku aku yang muda-muda ini ya gitu. Dia ngotot pengen cerai. Aku udah bilang, are you sure mau cerai? Karena apa? Pada saat kamu sedang diuji nih sama Tuhan, kamu ini kan menikah nih, aku bilang gitu. Kamu nih menikah, terus tiba-tiba pernikahannya gak enak nih. Artinya sedang didatangkan ujian, ya kan? Nah oke, pada saat kamu melakukan ujian Eptanas ini, hari kedua kamu udah kabur nih. Ini kan ujian lagi datang nih, ya kan? Lo pengen kabur, lo pengen cerai kan? Ya udah, lo kabur nih sekarang. Hari kedua, akan Eptanas 4 hari nih misalnya. Ibaratnya pernikahan lagi didatengin ujian. Yeah. Kan? Terus dia pengen kabur cerai. Terus aku bilang gini, are you sure? Karena menurut aku ujiannya sedang berlangsung. Kalau kamu kabur, belum tentu juga kamu bahagia. Kenapa? Karena kamu sedang diuji. Mau kabur kemanapun, ujiannya akan tetap ada. Karena kamu belum paham maksudnya Tuhan itu apa. Jadi, kalau kamu kabur juga, kamu yakin, oh enggak, gue cantik, gue bakal bisa dapat cowok gini. Oh lo sombong, oke kita lihat ya gitu. Kemudian orang cerai nih, berapa tahun kemudian tetap, kok gue hidup gue menderita ya. Terus gue cuma bilang, kan ujiannya belum selesai, chapternya masih terus di situ terus. Kalau kamu udah paham maksudnya Tuhan apa, baru ntar chapternya berubah. Tapi selama kamu belum paham maksudnya Tuhan itu apa, ya udah kamu akan bergelut di situ terus karena kamu harus menyelesaikan chapter yang itu. Ujian itu harus selesaiin sampai kamu lulus dan naik derajat, naik level. Gitu. Iya sih benar juga ya, kita kadang-kadang mau memaksakan segala sesuatu padahal ya seperti Bunda bilang tadi, hidup itu kan pilihan sih sebenarnya. Kitanya mau gimana, cuman emang sebelum ngelangkah atau mengambil pilihan kita kayaknya harus apa ya? Pikir panjang. Mungkin banyak-banyak ngobrol sama Tuhan kali ya. Itu paling kan? cakep. Paling cakep. Iya kan, pasti kan kita kalau nanya juga kan dikasih jawaban. Iya, gitu iya. kan. Selalu mengikut sertakan Tuhan lah ibaratnya Iya. gitu. Nah itu yang aku bilang. Jadi aku taruh sama temenku ini. Dia ngerasa bahwa aku bisa dapat ini. Sampai berapa tahun nggak dapat sampai hari ini. Dia ngerasa cantik. Dia ngerasa- lihat sih bakal dapat ini. Terakhir dia ngomong apa? Sialan ya gue ya gitu ya. Gue ini dapatnya junk food ya. Ya lo juga junk food? Iya benar juga ya. Ya juga ya gitu. Sekarang juga gimana? apel. Iya maksudnya benar juga yang Bunda bilang ya, lu dapat junk food, orang lu junk food gitu, iya kan? Gitu aja sih. Jadi jangan tergantung berasa dari mana. sombong. Lu jadi cewek, hey, lu cantik. Banyak cewek-cewek cantik yang lain. Sekarang cowok bukan cuma sekedar nyari cantik, Iya. cari nyaman gitu kan. Nyaman. Cantiknya banyak, bego juga iya gitu kan. Iya. Tapi cewek cantik, pinter dan lengkap itu kan nggak banyak gitu. Itu punya kadang-kadang ada cewek cantik, lengkap, pinter, belum tentu dapet jodoh juga. Selama Iya. chapternya masih di situ-situ juga gitu. Iya. Iya benar juga sih. Ya, supaya jadi nggak jadi junk food kan kita mesti punya martabat kan. Gue ini steak bintang 5 lah misalnya gitu kan. Dan Matsusaka, kita apa? Ya, supaya kita nggak Daging jadi Matsusaka. nggak jadi istilahnya junk food tuh kan ada godaan kan. Contohnya yang tadi malam-malam misalnya pulang ke rumah udah kerja gini-gini sepi, terus itu kan kadang-kadang kita karena ketakutan akan kesepian, ketakutan sama masa depan, akhirnya kita menjunk foodkan diri kita kan. Aku nggak gitu. Misalnya, nah gimana caranya Bunda tuh bisa? Aku nggak mau menjangkutkan diri karena aku yakin percaya bahwa itu tadi kalau kita jangkut ketemunya kan jangkut. Lebih baik kita nahan diri aja dengan itu tadi misalnya tiap malam ya Tuhan ya Allah aku lagi mau gini ngobrol aja kayak seakan-akan Tuhan tuh ada di depan kita gitu loh, ngobrol aja kayak orang gila gitu, terus tawa-tawa sendiri kayak ngobrol keluh kesah aja gitu sampai akhirnya ngantuk dan tidur. Jadi semua kesedihannya, semua ketakutannya, semua kesepiannya diceritain gitu. Diceritain aja gitu, nyantai aja kayak memang Allah Kayak kan- cerita aja. Kayak cerita aja. Aku membayangkan seakan-akan memang Allah ada di depanku dan dia mendengarkan ceritaku Ya gitu. udah lagi ngobrol gitu. Lagi ya. ngobrol, kayak orang gila di kamar gitu. Sampai aku ngantuk. Kadang-kadang kan kalau aku sebagai orang Islam kadang-kadang buka kitab tanya sama Tuhan, ya Tuhan aku mesti ngapain ini, buka kitab, jawabannya ini, aku jadi suruh gini nih, oke, jadi ngobrol sendiri gitu. Ada saat teduhnya ya. Akhirnya Buat kita diri. jadi ditunjukin mau harus ke kanan atau ke kiri kan gitu. Dan di situ yang mau menahan aku untuk nggak jadi junk food. Karena aku bilang sama teman-temanku, lo mau jadi junk food, laki zaman sekarang ya, aku bilang gitu. Mulutnya juga sama kayak emak-emak, aku bilang gitu. Kenapa? Ih perempuan tuh kan gini, perempuan dia omongin ke Kan teman-teman udah sama ini, kan dia begini gitu. Dia ya. tuh kalau lagi begini lo bentuknya kan males. Mendingan kita jaga-jaga diri aja gitu loh. Ya benar juga sih Bun ya. Supaya kita ketemunya juga baik. Ya. Kalau Emang bisa nggak gampang nanti sih. kalau ada temennya
Apa Mas Irwan? Aja ada. Ada lah ya Bun buat mereka berdua janda-janda. Harus beriman. Ada, amin. Gitu. Bukan junk food lu nih berdua mestinya. Makanya, Iya aku dong. bang. Kita mesti bilang lagi, chapternya udah paham belum sih? Udah ngerti belum chapternya? Kenapa kok kemarin ada ujian ini? Udah ngerti belum? Udah paham Kayaknya belum? masih ini deh. Ya udah berarti masih berkutat di situ. Udah paham belum? Insya Allah sih. Karena kan aku ada 2 sosok ini. Nah, Kalian sadar gak sih Kak Selin, Bunda Maya, ini aku agak jilat dikit bentar, tapi ini beneran, aku puji beneran. Bahwa kalian itu dijadiin kayak semacam contekan ketika janda-janda di luar sana lagi diuji sama yang di atas. Ngeliatnya Selin, ngeliatnya Bunda Selin. Gitu. kenapa kita jadi motivator ya jadi janda ya? Jadi ini kan anak 4, anak 3, diujinya beda-beda. Terus mereka jadi punya barometer, oh kalau itu bisa, figur itu bisa, berarti kita juga bisa. Jadi mau jadi janda gitu maksudnya? Bukan, bisa Iya. ngelewatin itu pernah tuh, itu ada banyak dulu ya. Bunda Maya aja bisa, masa gua nggak bisa? Ya jangan jadi lu jangan jadi janda gara-gara gua dong gitu loh. Suka ada Bun di komen itu, aduh kalau ngelihat Kak Selin rasanya gue pengen jadi janda, katanya kayak gitu. Lah kenapa jadi lu ngelihat gue terus lu pengen jadi janda gitu? Mungkin yang mereka lihat adalah yang apa yang mereka lihat, apa yang mau kita mempersilahkan mereka untuk melihat itu gitu kan? Ya. Tapi kan kita kadang-kadang ada yang kita nggak kasih lihat juga tentang diri Iya, kita iya. gitu. Nih kalau ngomongin cowok dalam pernikahan, kalau Selin nih Sel, setelah ini cowok yang lu pengen tuh kayak gimana? Suami nih, bukan manusia, bukan sosok siapa namanya ya? Ntar juga dicatat ya, Ada. suami seperti apa. Panjang dong nih kita nih. Kalau berharap pasti pengennya semua yang terbaik dah. Gue pengen kayak misalnya spesifik nih ya. Spesifik. Ya pasti ganteng. Menurut gue, menurut orang gak ganteng nggak apa-apa ya kan. Pasti ganteng. Terus orangnya juga yang pasti mampu, hitung-hitungannya pas. Ya pas-pasan dong. Enggak, Maksudnya maksudnya pas-pasan doang. hitung-hitungannya. Berlebih ya, hitungannya masih berlebih ya. Hitungan berlebih deh. Ya harusnya gini, dia royal sama aku, sama anak-anakku. Oh, iya. Dia nggak royal sama cewek-cewek lain. Dia Iya. hanya royal kepada aku dan keluargaku dan keluarga dia aja. Selesai. Oke, itu dicatat ya. Berarti harus spesifik begitu ya, Iya Bunda? dong, kalau pas-pasan Iya. orang repot. Oh, jangan. 1.000 kasih 900 loh. Iya jangan-jangan deh. Pas banget dong ya kan. Pas bener. Pas listrik mau habis, pulsanya baru dibeli. Jadi kan gue maunya pasti ganteng, pastinya berkecukupan juga dan royal juga ya ke aku, Kepada kamu aja, ke anak-anak, anak-anak, dan ke juga keluarga. keluarganya dia. Jangan ke cewek lain royalnya. Nah, itu spesifik. Iya benar. Terus pengennya yang baik, yang sayang sama aku, yang cinta sama aku, yang bisa yang sayang juga sama anak-anak, terus mau nganggep anak-anak aku nih anak dia juga gitu. Iya. Iya, Claranya. Yang bisa jadi figur bapak gitu kali ya kalau di rumah ya. Kita ini kan suami ya. Oke, ntar datang tiba-tiba orang cemburuan sama lo. Mau? Eh, Atau tukang nampar misalnya. jangan Kita KDRT. main lagi. Enggak, orangnya. Ya Tuhan jangan KDRT ya Tuhan. Orangnya Iya. jangan. Jangan. Tuhan kan lebih pintar tuh ngerti kan maksud saya kayak gimana. Ya bisa, Tuhan tuh harus Maksudnya harus spesifik gitu ya. Spesifik. Jangan ya Tuhan engkau ngerti lah apa yang terbaik ya Tuhan engkau ngerti lah Oke, jangan. kata Allah, kamu mau yang terbaik? Oke, saya datangkan orang ini. Ya Tuhan, kenapa orang ini begini sih, kenapa Kan dia yang terbaik menurut kata Tuhan lo ya? Iya. Gitu. Iya benar juga sih. Jadi kita harus spesifik mintanya. Spesifik dan banyak detailnya. Mungkin bukan siapa orangnya tapi kayak Iya. gimana karakternya Karakter gitu ya. yang cocok buat kamu dan anak-anak gitu loh. Wow. Kalau Ratu mungkin? Belum dulu, entar. Oh belum. Belum. Belum siap. Emang kamu Lagi nggak mau- tapi ada karakter tersendiri yang pengen Spesifik. Spesifik belum kepikiran mau sendiri dulu, enggak dulu. Jadi Kalau- belum kepikiran, belum minta juga. Nanti kalau Oh. udah benar baru aku minta. Cepetin gitu. tapi kemarin katanya mau merit. Kan udah putus. Oh, putus lagi. Gara-gara di sini. Oh, ampun. Aku cerita sama Bunda gini gitu. Oh ya udah, kamu berdoa. Kalau aku putus, istiqoroh aku. Istihoroh. Aku suruh kamu minta tanya Tuhan aja. Kalau peristiwanya nggak bagus ya putus gitu loh. Peristiwanya nggak bagus ya udah berarti emang bukan jodohnya gitu kan. Udah selesai. Ya benar juga sih. Ya, jadi gue belajar tentang hidup ya. Iya, paling nggak gini loh. Kita harus paham apa sih maksudnya Tuhan tuh kita lagi dalam peristiwa ini. Iya sih, kita harus bisa. Sebenarnya hidup itu tentang pilihan sih ya. Mungkin gue belajar kayak hidup itu life is pembelajaran di antara B dan D.
Mungkin B-nya itu Gitu. Kalau itu di tingkatan manusia yang belum paham. Kalau orang yang sudah paham, di atasnya lagi, hidup itu bukan pilihan. Hidup itu sudah ditetapkan. hidup udah ditetapkan. Siapa yang mau jadi iblisnya udah tahu dong. Tapi kita Dari harus awal bisa kan udah tahu memilih. ini bakal jadi iblis, bakal jadi Firaun, ini bakal jadi nabi ini. Dia udah tahu kok. Tapi kita harus bisa milih. Kita harus kita tuh punya dikasih tool sama Tuhan ya kan untuk bisa sesuai dengan kehendaknya. Kalau Tuhan maunya A ya berarti kita minta arahan nih bos ya Allah gitu kan. Arahin aku dong sesuai yang engkau mau gitu kan. Dan diarahin sesuai ketetapannya gitu loh. Seakan-akan pilihan padahal sebenarnya enggak. Oh iya benar juga sih. Bunda, itu resepnya supaya membuat pilihan-pilihan yang berat kelihatannya di awal tapi bermanfaat buat masa depan. Kadang-kadang kan orang suka akhirnya, aduh gue ngambil yang cepet aja deh, yang gampang aja deh, yang diterima aja dulu deh, yang ini deh misalnya gitu ya. Tapi kan kadang-kadang justru yang benar kan adalah kita mampu berkata tidak atau mengambil pilihan yang berat karena kita tahu ini nggak baik buat masa depan. Nah kadang-kadang orang suka jatuh ke dalam pilihan-pilihan yang gampang buat dia tuh. Ya itu biasanya orang nggak pernah nanya tuh. Nggak pernah nanya sama Tuhan ya biasanya. Jadi misalnya ada cowok nih kaya nih, tapi kita tahu nih dia, nih orang kayaknya cuman apa gimana, cuman ya kita biar dapat apa hasil cepat misalnya gitu. Terus kita ya gitu deh gitu. Itu pacaran apa nikah? Pacaran. misalnya. Gak apa-apa. Kalau aku gini, setiap kita pertemuan kita dengan seseorang siapapun itu orangnya, mau itu orang kaya kek, mau itu orang biasa-biasa aja kek, mau itu orang yang pinter kek, mau itu orang yang mungkin jahat kek. Aku yakin setiap pertemuan kita dengan siapapun itu pasti ada pembelajaran apa yang nggak disampaikan Tuhan terhadap kita gitu loh. Jadi mau ketemu orang kaya, mungkin dia sakit hati sama orang kaya ini ternyata kan. Oh berarti mungkin aku nggak boleh terlalu yang ini. Jadi ada pembelajarannya pasti gitu loh. Jadi emang semua yang diketemukan dengan kita mungkin itu sudah rancangan Tuhan Iya gitu kan. sudah ada pembelajaran. Kita yang emang harus buat ngelewatin dulu itu. Iya, gitu. emang harus ngelewatin itu gitu loh. Untuk pembelajaran yang pada akhirnya nanti semakin lama semakin bijak, makin matang. Akhirnya belajar lagi, ketemu lagi salah lagi, belajar lagi gitu, belajar lagi Emang gitu. harus salah-salah dulu kan gitu loh. Iya sih. Kalau cinta, masih percaya cinta nggak ini semua nih? Sangat. Percaya cinta. Iya. Jadi Buddha dalam mencari jodoh itu apa namanya, cinta itu harus bagian penting. Sekarang gue tanya, cinta itu apa sih? Ya, Kita kalau- describe masing-masing. What is love? Apa tuh cinta itu? Aku juga nggak ngerti. Apakah Ratu masih percaya pada cinta? Masih dong. Masih. Dan Cuman apa itu cinta? Cinta itu kalau misalnya cuma lewat doang dan harus dipelajarin ya sakit, Bu. Sakit. Ya, kan manusia kan tempatnya salah. Kadang-kadang salah biasa lah. Iya. Belajar gitu. Belajar terus ya, cinta itu sakit, tapi cinta juga bahagia. Cinta itu pengorbanan, tapi kalau berkorban terus ya capek juga. Jadi kalau menurut aku sekarang cinta tuh yang simpel-simpel aja lah. Gak usah banyak-banyak gelombangnya buat aku sekarang. Untuk pacaran aja ya. Cinta dalam skala kecil. Tapi kalau cinta dalam skala pernikahan, aku berharapnya dia nggak hanya berbicara terus mengayomi aku doang itu nggak cukup, tapi dia harus ngayomin aku ke Tuhan aku juga. Dan itu kayaknya nanti perjalanannya agak lumayan panjang, makanya aku ngomongin cinta skala kecil. Gitu. Hebat ya Bunda ya. Setelah Gampang ikut TikTok. buat TikTok ya, FYP ya. Nonton TikTok banyak. Kalau Bunda kan yang paling senior nih di antara kita misalnya nih. Dia langsung paling muda. Gitu. Ya kan aku di bawahnya dikit. Bunda cinta gimana? Aku sih sempet trauma dulu ya dengan cinta ya, dengan ya sama. Aku kan sempat pernah ada di fase kamu yang itu struggle dengan diri pikiran, sendiri. dengan tapi pada akhirnya kan alhamdulillah menemukan itu kan. Tapi sempat yang traumatik juga. Tapi kan pada akhirnya itu dia akhirnya menemukan cinta yang sejati adalah Tuhan kita sendiri gitu. Dengan kita mencari Tuhan kita akhirnya Tuhan menemukan orang yang pantas untuk kita cintai akhirnya gitu loh. Ya. Ngerti ya sih? Kita mencintai Tuhan kita dan akhirnya Tuhan tahu, misalnya gini. Sampai sebelum aku ketemu Mas Irwan aku bilang gini. Salah satu doanya adalah gini. Ya Allah, bikin aku supaya aku nggak terlalu terikat sama dia. Arti aku nggak memenuhankan dia sebagai Tuhan gitu. Karena kalau kesalahanku masa lalu adalah pasanganku adalah kayak wah aku cinta banget ya kan. Pada akhirnya semuanya sakit seperti gitu loh. Tapi pada saat yang terakhir aku udah paham bahwa aku cintaku hanya buat Tuhan ya kan.
ya Allah, engkau kan tahu bahwa kelemahanku adalah kalau aku kebucinan nih, pasti aku udah lupa sama engkau nih kan gitu. Jadi bikin aku gak terikat terhadap dia. Dalam arti terikat itu bukan berarti kita gak cinta ya, tapi gak menghamba banget sama manusia. Kecanduan lah gitu. Hah? Kecanduan gitu. Enggak mendewakan dia, mendewakan, dia, terlalu cinta mencintai dia, melebihi Tuhan kita gitu. Mungkin lebih tepatnya kayak mengasihi kali ya. Karena kalau kasih tuh, kalau sayang itu kayak lebih long last aja gitu. Kadang kalau cinta tuh definisinya, mungkin ini buat gue kali ya. Definisi cinta tuh kayak ambisi, kayak ingin memiliki. Itu juga ngerti kasih dan sayang tuh apa ya? Kan Rahman Rahim artinya apa itu? Nah, iya kayak kasih tuh kayak ya udah gue sayang sama lo, gue rela Enggak sih, kalau kasih kayak lebih luas sih, kalau sayang spesifik kali ya. Kalau aku backgroundnya Katolik ya, itu jelas sih. Kalau kasih itu kita Luas ya? bukan memberikan yang terbaik gitu, kasih gitu. Jadi makanya kan Tuhan mengasihi kita gitu kan, lebih banyak bahasanya mengasihi, bukan dibanding cinta, dia lebih banyak ke kasih. Menyayangi cinta, kasih sayang juga sih. Karena kalau kasih itu kita pengen memberikan yang jadi gini, kalau ke anak tuh, aku bisa berasa pure cinta tuh lebih ke anak, karena aku ngeliat aku pengen mengasihi dia, memberikan yang terbaik buat dia. Kalaupun itu bikin gue sengsara, gue mau, karena gue pengen itu yang terbaik buat dia gitu. Jadi mungkin definisi cinta yang paling bagus, kalau buat aku ya yang paling bagus ya itu mengasihi. Jadi kita kasih sayang memberikan gitu. Tanpa ada apa tuh namanya itu embel-embel baliknya gitu loh. Tapi ya lu nggak pernah berharap kayak anak gue nanti gue kasih gini biar dia gedenya bisa ngasih gue gini gitu. Ya kalau ego manusia tentunya pasti masih ada ya, kadang-kadang kalau misalnya dia lebih sayang sama mamanya, cemburu-cemburu dikit misalnya atau gimana. Tapi overall keseluruhannya gue mau misalnya kalau misalnya rumah kenapa gitu ada rampok gitu segala macam, mau nggak mau gue yang mendingan gue yang maju deh dibanding anak gue yang, jadi itu kasih yang lebih murni ya, cinta yang lebih murni karena kita pengen yang terbaik buat dia gitu. Soalnya kasih sayang tuh cinta beda ya, nggak ngerti aku yang mana ya. Nah iya sebenarnya ya, cuman kan definisi orang beda-beda tuh kan Bun. Cuman kalau menurut aku kayak cinta tuh kayak terlalu ambisi aja untuk memiliki gitu. Biasanya dia cemburunya besar, kayak gue nggak boleh ya, lu nggak boleh pakai rok mini, lu pokoknya nggak boleh, oh lu harus kayak begini ketutup, pokoknya lu nggak boleh berteman sama cowok gini. Itu cinta gitu, karena dia kecintaan gitu Bun, terlalu berlebihan gitu. Itu bukan cinta, itu rasa memiliki, itu beda lagi. Itu keterikatan itu tadi, merasa kayak ambisius gitu. Ya keterikatan merasa memiliki kan. Cuma kalau aku bilang aku nggak mau terikat dalam arti, jadi aku nggak melepaskan hal-hal yang seperti itu. Ya nggak mau supaya terikat dalam arti bukan terikat pernikahan suami istri, terikat dalam arti ikatan duniawi. Ya kayak terlalu bucin banget lah gitu. Jadi kalau hilang akan sedihnya minta ampun. Ya. Jadi gue maksudnya bukannya bersiap untuk kehilangan, cuman maksudnya mempersiapkan diri supaya nggak terlalu berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan mungkin jatuhnya jadi nggak bagus juga. Terikat dengan dunia, Kalau cinta yang definisi Hollywood yang kita lihat di film-film itu sebenarnya permainan hormon kalau menurut saya. Jadi tubuh kita tuh dikendalin sama beberapa hormon yang powerful tuh, dan itu banyak banget keluar pada saat kita lagi yang kalau orang bilang jatuh cinta. Jadi kayak dopamin, oksitoksin dan serotonin itu keluar banyak pada saat kita lagi ketemu cowok atau ketemu cewek, itu keluar banyak banget dan itu bikin tubuh craving, kayak ketagihan tuh, edik, pengen lagi. Jadi begitu dia ketemu cowok lain tuh, langsung kita kayak badannya langsung bereaksi total gitu. Makanya biasanya tunggu periode itu lewat baru kita bisa mikir bener-bener gitu. Iya, makanya jangan pernah memutuskan menikah waktu masih manis-manisnya. Iya kan? Sih ya, benar juga sih. Tapi Bunda butuh waktu berapa lama dulu waktu menikah sama yang sekarang? 3 tahun. Setelah kenal deket? Iya 3 tahun. Kalau yang sebelumnya? Yang mana nih? Banyak. Menikah Bun. Yang sebelumnya itu proses dari kenal sama 3 tahun dulu. Sama. Oh dari kenal berapa tahun lupa gua. Kalau aku cepet aku mau prosesnya. Nah aku tuh tipikal yang kayak aduh nggak usah lama-lama deh, aduh gini aja deh gitu. Nggak, belajarnya cuma satu sekarang. Kalau misalnya ketemu jodoh, kita kan nggak tuh jodoh mampir atau jodoh selamanya sampai mau memisahkan. Nah, itu perlu tanya Tuhan dulu sebelum memutuskan. Ya Allah bener nggak ini jodoh gue? Kalau emang bukan jodoh gue, pisahin. Kalau emang jodoh gue, lancarkan langsung. Ya kayaknya sebelum dari kita memberikan hati dan perasaan kali ya. Iya. Karena kalau udah telanjur cinta, aduh udah mau Tuhan bilang bukan juga nggak mau, Tuhan mau dia kan? Aja gitu. Iya. Gitu. Bener juga. Well, banyak belajar. Jadi harus jatuh cinta dulu,
Atau lebih baik proses dulu gitu? nanya Tuhan dulu. Nanya Tuhan dulu, nomor Sebelum satu. memberikan gitu ya. Kita bener-bener ini, aku bener nanya Tuhan dulu. Daripada kita jatuh sakit. Benar. Udah terlanjur Udah cinta. terlanjur seneng. Udah terlanjur ya, ini. Iya, orangnya gitu loh. Iya, iya, iya. Gitu sih. Dari ibu-ibu ini yang pernah mengalami pernikahan semua tuh, pandangan tentang pernikahan apakah masih seperti dulu atau gimana? Kalau aku sih enggak. Pernikahan, gini loh, ada pernikahan yang didasarkan dengan iman, ada pernikahan yang tidak didasarkan dengan iman. Maksudnya rumah tangga itu benar-benar ya udah berjalan sesuai dengan ego dan ambisi dan segala macam ya kan. Tapi kalau yang berdasarkan dengan iman dan apa yang maksudnya gimana ya? Kalau dia tahu aturan Tuhan lah berarti itu loh. Pasti kan lebih enak gitu loh. Kalau dasar dari pernikahan itu, Iya, dilandaskan dengan Tuhan itu akan menjadi berbeda dibanding yang tidak dilandaskan dengan Tuhan. Berarti emang kita harus mencari pasangan yang mungkin imannya juga kuat kali ya. Iman apa Imron? Jangan Imron dong. kalau Ratu mengenai pernikahan Oh jelas tentu berbeda lah. udah berbeda Ser. Udah berbeda. Tapi berusaha untuk apa ya? Berhubung aku belum ketemu calonnya dan masih berpikiran cinta dalam skala pendek, jadi aku ya nggak tahu. Aku berharap dan meminta yang terbaik aja nanti buat yang terakhir. Jadi cukup 2 kali, jangan sampai sakitnya beruntun terus gitu. Makanya aku mau mencintai diri aku sendiri dulu sama anak aku. Ntar baru ngebuka hati supaya aku bisa sayangin dia juga. Gitu. Jadi kalau ditanyain pernikahan masih sama nggak? Tentu udah berubah. Cuman kan aku belum ketemu orang yang merubah pandangan aku. Ini kan aku masih ngeliatnya, wah begini. Belum, oh wow ternyata begitu. Aku belum, lihat entah. Nah kalau misalnya saran-saran dari Bunda sendiri ya, misalnya buat penonton nih, misalnya ada yang berniat untuk kayaknya gue gak kuat deh sama rumah tangga ini, gue pengen cerai, tapi dia cuma ibu rumah tangga, mungkin dia Istihoro lah kalau bilang. istihoro ya. Tanya Tuhan Tetap lagi. harus tanya Tuhan Tanya dulu. Tuhan. Karena pilihan apapun yang diambil itu semuanya kalau bisa dalam keadaan kita sadar, tenang gitu ya. Dan harus tentunya keputusan Tuhan dong. Iya Nanti sih. kalau kita contoh ya istiqoroh itu kan kadang-kadang ya Allah masih apakah dia benar aku harus terus bertahan di rumah tangga ini atau aku harus cerai gitu kan. Pada saat kita minta tolong Tuhan ya kan, pasti ada peristiwanya. Nggak mungkin nggak ada. Misalnya peristiwanya suaminya selingkuh lagi, Ya itu pasti ditunjuki dong. tapi dia merasa ya udah masih kuat Dia udah gitu. istiqoroh nih. Hari 1, 2, 3, 4, 5. Hari kelima ketahuan lagi ya selingkuh. Sekarang Tuhan cuma nanya, kamu siap gak terus sama dia? Karena kalau kamu terus sama dia ya akan Iya, dia begitu begini terus. lagi gitu loh. Ya. Oh gitu. Ya udah dia udah begini. Kamu mau atau enggak gitu? Iya, kan udah ditunjukin peristiwanya. Kalau mau bertahan dia dengan yang dia yang seperti ini, kalau tidak mau bertahan ya Iya, atau misalnya ada tiba-tiba atau dia digampar gitu kan. Ceger. Ya kan kita sebagai perempuan juga nggak mungkin tuh mau digampar sama pasangan ya kan. Udah pasti peristiwanya udah ditunjukin nggak enak sama Tuhan, ya udah putusin aja. Nampaknya nggak enak kan, tapi yakin Allah tuh nggak mungkin ngasih sesuatu yang buruk gitu loh. Nampaknya aja buruk, sakit kan kita digampar, kita kabur dari situ kan. Tapi nanti insya Allah kan baik. Karena kita ngikutin apa maunya Tuhan, bukan kita main cerai-cerai karena kita lagi ego aja gitu loh. oke. Jadi Tapi kita tanya Tuhan aja, udah. Tapi Bunda percaya kalau kita bisa merubah seseorang, pasangan gitu. Enggak. Jadi Kalau aku agak kalau dia udah kasar atau mungkin dia selingkuh gitu. gini ya. Kalau kita merubah orang tua aja nggak bisa merubah, apalagi kita orang baru kan. Dia udah hidup berpuluh-puluh tahun Dia dengan udah hidup habit yang seperti itu. belasan tahun ketemu sama kita. Kita mau sok-sokan merubah dia lah. Bapak ibu juga nggak bisa merubah, apalagi kita. Mau sok-sokan jagoan, gue bisa rubah dia. Kata siapa mbak? Yang ada lo nangis. Ntar kita yang ada cari pasangan yang kira-kira karakternya paling match nih gitu loh. Tapi kasihan dong Bun kalau misalnya memang dia kasar. Itu makanya kadang-kadang aku yakin bisa merubah dia. Berarti Itu dia kategori omongan jagoan. itu tuh menurut aku agak kurang tepat ya. Karena kita tidak mungkin bisa merubah dia gitu. Tapi kan itu Kalau dia mau berubah sendiri. kekuatan mindset pikiran kita nggak bisa juga, Ya Bu. doa kecuali doa kan. Iya benar juga Terus sih. sabar doa bertahun-tahun, mungkin tahun 29 baru dia berubah. Iya, tapi nggak tahu udah nyampe 29 apa mati dulu apa Ada yang kuat, ada yang kuat loh, ada yang kuat doa kan. dan akhirnya berubah. Ada yang Iya, kuat. iya. Ya abis ntar kalau misalnya dia selingkuh apa kita nggak ngebatin gitu, atau misalnya dia main kasar sama kita apa kita nggak tiba-tiba pendarahan apa gimana amit-amit ya kan? Ya kan kalau Ngeri kan? kalau lalu pengen bertahan rumah tangganya kekuatan doa lah. Tapi ya bertahun-tahun harus sabar ya
ya mungkin lo harus dilatih untuk menjadi sabar. Mungkin ya. Tapi yakin pasti berubah, tapi ya nggak bisa besok berubah gitu loh. Kalau besok Butuh waktu. butuh waktu gitu, kata Tuhan, entar dulu, entar berubahnya gampang. Kalau aja berubah, Pasti akan kejadian lagi. ya itu pasti, kecuali Tuhan udah mau merubah, udah ini anak udah cukup sabar ya, udah tahu dia bagaimana dia nangis ke aku segala macam, aku harus rubah dia. Karena kasihan juga. Tapi kadang-kadang kita mau berubah harus dari diri sendiri juga ya Bun. Iya dari diri sendiri. Iya dianya. Tapi ada juga pun pasangan yang bisa berubah karena pasangannya. Kayak aku akan berubah. Anda beruntung berarti. Belum, bukan. Maksudnya ini aku lagi menceritakan yang ini aja, yang lagi viral-viral aja. Aku akan berubah untuk sayang. Yang lagi baru masuk berita ya. Iya, agak menyerempet ke sana. Dia kan tadinya mau jadi calon janda, tapi kan mundur lagi. Nggak apa-apa kan, bahas yang agak kekinian dikit, nggak apa-apa. Ya artinya kalau dalam rumah tangga tuh merubah 100% rasanya enggak, tapi di-adjust supaya mungkin kendaliin kali ya. Mungkin kalau kita karakter, misalnya kayak karakter gue cuek gitu. Nggak mungkin pasanganku bisa merubah itu, ibu bapakku juga nggak bisa merubah aku sifat yang cuek gitu kan. Tapi mungkin dibutuhkan kedua belah pihak untuk saling adjust satu sama lain. Oh, aku tulus mencintai dia, berarti aku menerima kekurangannya dia dengan keburukannya dan kebaikannya. Tapi kalau keburukannya sampai harus membahayakan nyawa orang ya itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau misalnya keburukannya cuma tukang kentut ya kita terima lah gitu. Atau misalnya dia cuman kalau di kamar mandi nggak pernah rapi gitu ya, berantakan semua, ya udah itu keburukan. Ya udah itu keburukan yang bisa dinegosiasikan gitu ya. Tapi kalau merubah dia nggak mungkin gitu. Nggak bisa ngerubah tabiat nih yang udah seperti itu kan. Iya nggak bisa, kecuali dikendaliin, dikurangin gitu loh. Iya Kecuali sih. tangan Tuhan ngerubah ya gitu loh. Ya, Soalnya dia susah tidak- juga sih Enggak, kan. aku dari dulu bingung. Kenapa nggak? Jadi kan kalau ini kan kita terlanjur dalam pernikahan, akhirnya nggak tahunya kekerasan atau selingkuh apa segala macam. Tapi kan sebenarnya untuk sebelum nyampe ke pernikahan ini, kan risetnya mesti bagus kan. Kalau aku selalu bilang gitu, Iya. lu risetnya dulu bagus nih. Itu betul. Terus kalau di asuransi kan ada namanya underwriter tuh yang menilai resiko ini orang untuk meninggal berapa tinggi. Kita kan juga bisa nilai-nilai kan, oke dengan faktor A, B, C, D, F, G ini kemungkinan dia akan jadi suami yang baik tuh gimana Masalahnya gitu. kan kita kan nikah kadang-kadang masih terlalu muda untuk Kadang-kadang untuk menganalisa seperti itu. Perempuan juga kan pakai perasaan ya Iya, mikirnya. Jadi justru segala ego ya. segala yang buruk-buruk Justru jadi itu bagus. Bunda yang saya bilang, maksudnya tuh lu mestinya based on riset bukan based on cinta gitu. Karena Kalau laki-laki bisa mikirnya pakai ini logika. Kalau kita pakai gini kan jarang ada perempuan mikirnya bisa Itu bedanya laki-laki dan fleksibel perempuan. gitu. iya, tapi mau nggak mau harus dipelajarin terutama untuk menikah, karena kalau nggak akhirnya mereka berdasarkan cinta buta sama padahal udah ada indikasi. Contohnya nih, udah ada indikasi ini orang kasar, udah ada indikasi ini orang suka selingkuh, ya kan? Tapi terus dia tetap menikah. Terus kan Tapi kayak, kadang-kadang kita teori doang nih, misalnya kita ngasih tahu ya, jadi kita nanti kalau mau menikah baiknya kita kasih ujangan misalnya, jadi kamu harus gini. Orang mau ngedenger doang, emang kalau dia udah cinta mah gimana juga mau dikasih tahu dari sini juga pasti dia tutup. Enggak kok, aku yakin dia janji sama aku kok begini, enggak kok dia begini gitu. Padahal kan bisa ditipu. dan itu udah hukum alam yang nggak bisa dirubah berarti. Soalnya kan suka dibohongin cewek-cewek itu kan. Kayak aku kan nyari istri gitu kan, aku lihat wah ini kemungkinan dia selingkuh ada sih, tapi 1 banding sejuta lah kelihatannya gitu kan. Cowok beda, kalau cowok tuh ngomongin logika. Kalau cewek perasaan. Iya. Kalau aku kebetulan cewek yang kayak cowok. Jadi Jadi bisa balance ya logika Iya. ke perasaan ya. Perasaan pakai juga tapi ntar dulu gue pikir dulu ya gimana Kalau gitu ya. masa muda wajar, ilmunya belum banyak. Jadi masih pakai perasaan gitu kan. Kalau begitu udah tua, makin matang kan makin logikanya nih, yaitu analisanya mesti kenceng nih ya kan. Ini sifatnya makin karakternya makin banyak yang cocoknya nggak gitu kan. Kalau ternyata banyak hal-hal yang kayak misalnya tukang selingkuh, tukang gambar, ya mendingan nggak usah, jelas. Tapi aku sih pada yang terakhir kan nanya Tuhan dulu kan. Oh ternyata peristiwanya enak, ya udah bablas aja. Tapi udah pernah ngerasain abusive relationship? Mungkin nggak Pernah. di married life gitu, mungkin Pernah lah. pacaran dulu atau apa gitu. Nah, Terus gimana? ya tinggalin aja, nggak usah pusing. Bunda berarti lebih memilih untuk nggak, gue tinggalin. Iya, kalau aku kan pada dasarnya gini, mungkin keberuntunganku adalah mandiri, bisa nyari uang sendiri ya. Jadi nggak susah untuk menyelesaikan segala sesuatu gitu loh. Ngapain Iya gue sih. nyakitin di hati gue, kalau gue nggak bahagia mending gue cabut. Iya sih. Mumpung masih pacaran, ya berarti gitu kan. Iya, benar juga sih.
Yang udah pacaran aja kita tinggalin ya kan? Iya benar juga. Jadi Apalagi cuma pacaran gitu ya. benar. Udah punya anak banyak juga gue tinggalin juga gitu. Kalau Ya. kita nggak happy ngapain terusin? Tapi kan tidak semua orang seperti kita. Nggak punya, iya kita nggak bisa nyuruh sama mereka ratain. untuk punya pikiran yang sama Jangan, kayak kita. cerai semua repot. Jangan, jadi janda dong semuanya. Tapi Bunda selama kan Bunda cantik, terus waktu itu masih single misalnya ya setelah dari yang itu. Nah itu kan banyak cowok nih datang kan terus dia ngerayu lah apa ini tuh segala macam supaya tetap bisa logikanya jalan tuh gimana tuh? Kadang-kadang cowok kan pinter-pinter tuh. Apa misalnya? Ya pasti kan banyak cowok yang deketin terus dia apa pasti kan kelihatan baik semua. Agak jarang sih yang berani deketin aku. Galak soalnya. Kalau ketemu cowok-cowok yang mulai Takut deketin ya? agak galak sih aku. Takut ya Bunda? Nggak sengaja agak bikin galak biar berkata. Oh gitu? Kayak gimana misalnya? Ya, Misalnya kayak ngajak jalan gitu? saklok aja. Nggak bisa gua, sorry ya. Sibuk. Widih, mahal banget ya. Aduh maaf, aku nggak bisa nggak. Sorry gua sibuk. Oh, kalau aku tuh tipikal yang menye Bun. Kalau aku kayak, Kalau aku sengaja pasang itu supaya gak digangguin, karena aku nggak suka cowok-cowok gangguin itu gitu loh. ya aku tuh suka nggak enakan kan orangnya. Jadi kadang-kadang kalau aku tuh orangnya ini, aduh gue nggak enak tapi gue nggak suka, gimana ya gitu. Tapi ada momen di mana tiba-tiba aku nanya sama temanku laki gitu ya. Lu kenapa ya? Kok kayaknya kok susah ya, bukan susah ya waktu itu ya. Kok kayaknya nggak ada yang berani deketin gue ya gitu. Tau nggak dia ketawa jawab apa? Lo tau nggak? Banyak yang mau deketin lo, Mai. Takut sama lo gitu. Udah mau maju lo, gak jadi deh, Mai galak gitu. Iya. Gitu. Oh, gitu Jadi ya. udah agak merubah sedikit. Akhirnya ya udah agak mulai berubah, tapi ya juga tetap kalau bisa Karena terlalu galak juga nggak boleh kan? Mungkin. waktu itu kan emang lagi nggak pengen cari Emang lagi nggak pasangan, pengen. jadi mungkin galakin aja. Jadi emang gue tutup aja gitu ya. Emang tutup pintunya aja. Terus suami yang sekarang apa kabarnya deketin itu gitu? Dijodohin sih itu. Dari mana? Nggak digalakin berarti? Enggak. Analisa masuk soalnya. Enggak langsung mau juga. Hmm. Enggak juga minta nomor teleponnya juga. Jadi pada saat kita ketemu ya ngobrol aja as a friend gitu. Sebagai orang yang pernah kenal lama gitu. Ya udah ngobrol aja. Habis itu ya enggak tukar-tukaran telepon. Ketemu laginya gimana? Temen lagi jodohin lagi. Temen yang sama juga udah ngobrol belum? Lah apa orang tukar nomor telepon enggak punya gitu. Ketemu lagi nih 2 kali misalnya. Ini ketemu yang setelah sekian kali ya. Udah ketemu lagi ngobrol aja lagi gitu. Terus pulang temen berapa lama kemudian nanya, udah ngobrol? Kagak, gue kagak minta nomor teleponnya, dia juga nggak minta nomor telepon gue. Jadi Udah 2 kali ketemu tapi nggak minta nomor telepon? gitu. Tapi ada gereng-gereng gitu ada? Gara-gara tuh apa? Pada saat ngobrol gitu. belum. Wah, bener. Masa nggak ada rasa suka dulu, nyaman dulu gitu? Karena kan bukan maksudnya dalam arti aku sama dia itu kan udah pernah ketemu nih, terus dipertemukan lagi. Iya. Nah ini yang dipertemukan lagi yang kedua kali gitu loh. Ya otomatis kan kita kan belum nama juga nggak pernah ketemu, gimana mau langsung seneng gitu kan? Kan dia kan bukan tipe orang yang gampang jatuh cinta. Tapi mungkin dari pihak suaminya Bunda misalnya ngelihat kayak, udah Maya cantik banget. Enggak juga, dia juga sama kayak aku, orangnya Masa sih? tipe yang udah berteman aja gitu loh. Oh santai aja, Tapi cuek juga gitu. Ada pada masanya tiba-tiba yang tak aja gitu lah. Setelah berapa lama gitu. Setelah bertemu ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba ada yang klik gitu. Ada masanya tiba tek gitu. Itu Tapi nggak dibawa- cuma sekali 2 kali ya. Dibawa dalam doa juga gitu. Iya. Iya. Biar bisa meyakini gitu kayak gitu. Itu nggak junk food baru ya. Kalau kita yang junk food mungkin kita begitu ketemu. Suaminya ketemu udah Bunda langsung ya. kelapa-kelapa. Makanya udah dikasih kejabut juga kan. Itu. Ini tips-tips menjadi supaya jangan jadi junk food ya. Jangan memurahkan diri kita sendiri lah, nggak enak. Ibaratnya jangan nanti takutnya kita akan menarik pasangan yang sama junk foodnya. Iya. Tapi waktu suka terus akhirnya tukeran handphone dong. Ya iyalah, kalau udah suka pasti udah ngobrol Oh, dong. udah. Enggak, setelah pertemuan ketiga tuker-tukeran karena temen bilang kamu nggak ditanyain tuh nomor handphonenya baru berapa nomor teleponnya gitu. Oh, setelah bertemu beberapa kali baru nanya nomor telepon. Boleh jangan kayak gitu, mesti yang benar. Kalau Jangan langsung baru kenalan langsung. gue boleh masa minta baru ketemu WhatsApp juga gua. langsung mana nomor teleponnya gitu. Gue kasih nomor rekening ya kan. Ditanya nomor telepon gue kasih nomor rekening. Nah itu 3 tahun baru akhirnya memutuskan untuk menikah. Iya. Berarti risetnya udah mendalam ya. Ya udah dalam lah gitu loh. Udah mantap waktu itu juga. Keluarga juga udah mantep ya kan, udah. Anak-anak juga udah terima ya kan. Anak-anak loh yang dulu yang bilang aku mau manggil dia Om Deddy gitu ya. Iya. Om Deddy. Corbuzier. Ember.
Kan Dedi, kan belum jadi bapaknya dia Om Dedi. Oh iya. Anak-anak sih dulu yang bilang, aku mau lo panggil Dedi lo nanti gitu. Iya. Itu loh mau dipanggil Dedi itu. Tapi pun kan banyak nih di luar sana yang berpikir bahwa janda tuh repot. Stigmanya nih, stigma general. Janda tuh repot, udah dianya, anaknya, ibunya, bapaknya gitu-gitu. Emang dulu enggak? Iya, kan ini Langsung kan marah kita. Emang dulu enggak repot apa? generalnya, Bun, generalnya. Ya perempuan Mungkin kan ada selalu pesan gitu. kan emang perempuan tuh selalu ini ya jadi kayak jadi apa namanya objek. Padahal sebenarnya kalau janda tuh selalu konotasinya banyak kan negatif ya. Kadang-kadang pasangan takut nanti janda ntar ngambil laki gua gitu kan. Sebenarnya kan harusnya kan yang perempuan-perempuan tuh berpikir bahwa yang salah bukan janda, laki lo juga salah gitu. Kenapa ya selalu di Indonesia ini kebanyakan disalahin perempuan gitu kan? Sebenarnya yang salah Dua-duanya. dua-duanya. Perempuannya lemah, lakinya tukang ganggu, ya udah jatuh lah mereka berdua. Iya betul bukan? Itu ya tuh. Jadi lu juga salah. Gue lagi yang salah, gue ngapa-ngapain. Ya kan gitu. Ya benar juga sih. Well, Terus pernikahannya sekarang setelah menikah cukup 4 tahun ya? Udah 4 tahun? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya? Itu 4 tahun sih bulan ini. berarti udah punya, kan alumni terbaik janda nasional nih ya? Wah gila. Lulusan summa cum laude ya? Mungkin punya tips-tips menjalani pernikahan yang sekarang dan apa sih bisa membangun keluarga lagi dengan lebih bagus tuh gimana? Yang pasti kita memang nggak boleh merasa memiliki pasangan tuh ya. Pasangan tuh kita nggak boleh yang itu merasa memiliki sih. Jadi kalau kita merasa memiliki ntar jadi ngatur dari problem, ya kan? Kamu harusnya gini dong, kamu harusnya gitu dong. Kadang-kadang kan belum tentu semua pasangan mau digituin kan. Jadi ya untuk supaya sukses itu adalah kita benar-benar harus bisa ya menerima keburukannya, mensupport kebaikannya, ya kan. Gak banyak atur, ya, tapi tergantung sih ada pasangan yang senang diatur ya. Itu beda lagi ya gitu. Tapi yang pasti kita jangan terlalu memiliki lah gitu loh. Karena kalau tiba-tiba dia dipanggil Tuhan kan kita juga harus mesti siap anytime. Suatu saat akan menjadi janda lagi kan gitu. ya. Pertanyaan terakhir nih, Apa? yang paling sering ditanyain sama netizen. Kalau ceweknya income-nya kayak Bunda, kayak Selin, kayak Ratu nih kan boleh dibilang ya rezekinya di atas rata-rata gitu. Nah kan akhirnya Amin. kadang cowok either cowok minder atau ada cowok yang penghasilannya juga jauh lebih tinggi. Nah itu kan kadang-kadang, nah kalau cowok penghasilannya gede-gede banget, cenderung untuk punya cewek lagi lah apa segala macam, contohnya kayak gitu-gitu. Enggak juga. Enggak. Laki gua enggak. Ya nggak tahu kan. Cuman kan kalau misalnya mungkin kadang-kadang dia Itu kan gua menyumpah yang baik, laki gua enggak. Iya. Amin. Tapi kadang-kadang ada yang begitu, mungkin kayak Rofi kan ada juga gitu. Penghasilannya banyak, lalu ngomongin gua ngomongin balik lah. Nggak, gue udah kenyang nih. Kenyang makan di skirt. Oh ya pasti harus saling menghargai ya sama pasangan gitu loh. Iya sih. Jadi masa depan buat Selin dan Ratu ini masih terbilang, kan mereka masih muda ya relatively. Jadi mestinya nggak ada have nothing to worry juga mungkin ya. Mestinya sih enggak. Makanya aku tadi dari awal kan bilang hati-hati dengan pikiran. Itu yang bakal menjadikan segala sesuatunya. Well, Kalau kamu bilang, aku kok susah jodoh ya, itu susah beneran. ya sih insya Allah. Ada, insya Allah. Bismillah, ada. Amin. Ada yang baik, yang setia, yang royal, yang banyak duit, yang perhatian, yang tinggi orangnya hati. bersegera dalam berbuat kebaikan, Iya, orangnya lembut. kalau ngobrol sama kita, ya kan Iya. pinter, kita nyambung dalam segala hal, ya kan. Gue tambah-tambahin tuh doanya apalagi tuh. Iya. Orangnya menghormati keluarga kita. Berarti panjang dong ibunda Ya, kalau. panjang emang, kan spesifik. Iya, lumayan ya. Itu di Tulis lah. Tulis, ngomong aja. Oke, Baca kalau terus gitu. kalau habis sholat. Aku coba kita lihat beberapa tahun ke depan apakah Iya. aku menemukan. Iya. Ya, amin. Amin. Well, Bunda, makasih banyak Bunda udah boleh menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol di Cell Talk, yang memberi pelajaran mungkin juga buat penonton semua yang ada di rumah kan. Ada yang struggling sama kayak kita. Iya. Mungkin dia juga lagi di ambang-ambang rumah tangga yang goyang gitu kan. Ya, kalau rumah tangganya goyang jangan lupa nanya Tuhan dulu kalau mau cerai ya. Ya pokoknya Karena Tuhan langkah. nggak suka cerai sebenarnya kan. Sebenarnya nggak suka, cuman kalau itu yang terbaik kadang nggak salah juga gitu, Iya. nggak dosa juga gitu. Kalau Jadi dari berzina ya mau nggak mau kita harus ya
Bisa lah. Bisa ya. Jadi kuat. Oke, kalau gitu Bunda, thank you Ratu, thank you. Thank you semuanya.